Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Evani. Saya mahasiswa dari STIK Muhammadiyah Pontianak, program Studi Nurse. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Karisma Pratama MNS selaku penguji saya hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Jaka Pradika MKep selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan baik hingga saya dapat menyelesaikan KIA dengan tepat waktu. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Baiklah, di sini saya membahas tentang asuhan keperawatan pada Tuan A dengan gangguan mobilitas fisik atau fraktur femur di ruang Sambiloto, Rumah Sakit Tingkat 2 Kartika Husada Pontianak. Yang pertama, latar belakang. Fraktur femur adalah diskontinuitas dari tulang femur yang bisa terjadi akibat trauma secara langsung, misalnya kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Dan biasanya lebih banyak dialami laki-laki dewasa. Apabila seseorang mengalami fraktur pada bagian ini, pasien akan mengalami perdarahan yang banyak dan dapat mengakibatkan penderita mengalami syok, menurut Obaidur Rahman 2013. Data fraktur. Yang pertama, data fraktur di dunia berdasarkan data WHO mencatat pada tahun 2017 sampai 2018 terdapat 5,6 juta orang meninggal dunia dan 1,3 juta orang menderita fraktur akibat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, menurut Kemenkes RI 2018, prevalensi kasus fraktur di Indonesia mencapai 5,5%. Fraktur pada ekstremitas bawah akibat dari kecelakaan lalu lintas memiliki prevalensi yang tinggi di antara fraktur lainnya, yaitu sekitar 46,2% dari 45.987 orang. Dengan kasus fraktur ekstremitas bawah akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan di Pontianak, menurut Riskesdas 2018 mengatakan bahwa fraktur di Kalimantan Barat sebesar 9,4% atau 28.343 dengan asumsi jumlah penduduk laki-laki, sedangkan di Kota Pontianak mencapai 10,5% atau 3.611 orang. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien fraktur femur dengan gangguan mobilitas fisik pada Tuan A di ruang Sambiloto, Rumah Sakit Tingkat 2 Kartika Husada Pontianak. Tujuan dari penulisan karya ilmiah akhir ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien fraktur femur dengan gangguan mobilitas fisik pada Tuan A di ruang Sambiloto, Rumah Sakit Tingkat 2 Kartika Husada Pontianak. Lanjut ke bab 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pathway pada bab 2. Yang pertama itu cedera. Cedera itu karena kecelakaan, trauma, terjatuh atau osteoporosis. Maka akan terjadi fraktur, kerusakan jaringan lunak, maka akan terjadi fraktur terbuka atau fraktur tertutup. Lalu dioperasi, setelah operasi akan adanya nyeri, gangguan rasa nyaman. Terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi itu bisa dilakukan dengan teknik relaksasi napas dalam. Yang selanjutnya itu gangguan aktivitas bisa menjadi mobilisasi. Yang selanjutnya adanya luka, resiko perdarahan, dan akan terjadi resiko infeksi. Lanjut ke bab 3, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Berdasarkan pengkajian pada Tuan A umur 22 tahun, klien lahir tanggal 20 Agustus 1999, dirawat di rumah sakit sejak tanggal 1 November sampai tanggal 5 November dengan diagnosa medis fraktur femur, nomor RM 097352, klien berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir STM, alamat klien Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Sri Kandi, Gang Maryam nomor 3. Tanggal masuk rumah sakit tanggal 1 November pukul 4 sore. Pengkajian dilakukan pada tanggal 2 November 2020 pukul 9. Dilakukan Muhammad Robi Evani di ruang bedah Sambiloto, Rumah Sakit Tingkat 2 Kartika Husada Pontianak. Di sini saya mengambil diagnosa 3. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan kondisi pembedahan. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Di sini saya memberikan intervensi. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan kondisi pembedahan, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat atau memperingan nyeri.
Di gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Yang selanjutnya, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Yang pertama, identifikasi pola aktivitas dan tidur. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, misalnya kopi, teh, alkohol. Makanan mendekati tidur, minum banyak air sebelum tidur. Identifikasi faktor pengganggu tidur, fisik atau psikologis. Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Yang selanjutnya, ini adalah swab atau evaluasi. Nyeri akut berhubungan dengan kondisi pembedahan. Yang pertama, subjektifnya, klien mengatakan nyeri di bagian femur sebelah kiri. Klien mengatakan nyeri di bagian femur saat melakukan pergerakan. Sedangkan objektifnya, wajah klien tampak tegang karena nyeri. Klien tampak meringis ketika bergerak. TTV klien yaitu tekanan darahnya 112/77, nadi 72, suhu 36,1, pernapasan 20. Analisisnya, nyeri akut belum teratasi. Perencanaan, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular. Subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada bagian femur kiri saat bergerak. Klien mengatakan tidak mau banyak bergerak. Klien mengatakan kaki susah untuk digerakkan dan nyeri. Objektifnya, klien tampak bed rest. Klien tampak takut bergerak. Klien tampak membatasi gerakan. TTV-nya, tekanan darah 112/77, nadi 72, suhu 36,1, frekuensi nafas 20. Analisis, gangguan mobilitas fisik belum teratasi. Perencanaan, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi. Nah, selanjutnya, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Subjektifnya, klien mengatakan tidur kurang nyenyak setelah operasi. Klien mengatakan gelisah saat tidur. Klien mengatakan nyeri saat tidur. Objektifnya, klien tampak gelisah, klien tampak lemah, klien tampak meringis. TTV-nya, tekanan darah 115/72, nadi 72, suhu 36,1, pernapasan 20. Analisis, gangguan pola tidur belum teratasi. Perencanaan, lanjutkan intervensi, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, memodifikasi lingkungan, misalnya matras atau tempat tidur. Melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan atau posisi. Yang selanjutnya, bab 4, pembahasan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian keperawatan merupakan proses dasar keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai klien agar dapat mengidentifikasi mengenai masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pengkajian dilakukan tanggal 2 November 2020. Saat proses pengkajian, penulis mengumpulkan data mengenai masalah yang terjadi pada klien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan secara teoritis. Saat melakukan pengkajian keperawatan dengan cara melihat buku status, melihat keadaan klien, dan melakukan wawancara dengan klien dan keluarga klien. Selama melakukan wawancara, klien dan keluarga klien sangat kooperatif dan dapat bekerja sama dengan baik dan memberikan keterangan tentang masalah yang dialami klien. Nah, selanjutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan teknik untuk merumuskan masalah dan menentukan prioritas masalah pada klien. Dari hasil pengkajian, penulis merumuskan 3 diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan kondisi pembedahan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Diagnosa yang dijadikan masalah utama pada Tuan A yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular. Nah, selanjutnya, perencanaan. Dalam rangka tindakan keperawatan pada Tuan A, perawat menetapkan intervensi utama yang akan dilakukan dalam asuhan keperawatan, yaitu dengan intervensi gangguan mobilitas fisik, yaitu dukungan ambulasi, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun. Sedangkan implementasi yang diberikan adalah mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi. Yang ketiga, memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misalnya tongkat atau kruk.
Nah, selanjutnya evaluasi keperawatan. Evaluasi pada tanggal 2 November 2020 didapatkan bahwa intervensi belum teratasi. Lanjut ke hari selanjutnya pada tanggal 3 November 2020 didapatkan bahwa intervensi sudah teratasi sebagian. Di hari terakhir pada tanggal 4 November 2020 didapatkan masih juga belum teratasi sebagian karena untuk penyembuhan pada post-op fraktur femur membutuhkan waktu yang sangat lama. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.